Orang yang mati berdosa, dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu singgah. Dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu Pak Ustadz, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat tuh Pak Ustadz? Udah begitu panasnya kau tanya lu lagi derajat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Bagi yang tak sempat bertobat di dunia, mabuk, saking mabuknya mati. Apakah dia masuk surga? Masuk surga, cuman dicuci dulu di neraka, masuk laundry dulu. Sedangkan kita nih maunya tak kena sekalipun. Apakah orang kalau meninggal dalam keadaan berzina di hotel atau orang dalam kondisi mabuk masuk neraka? Dia berbuat dosa besar. Hah? Dia muslim? Tidak. Ya. Lalu apa yang kita katakan? Dia pelaku dosa dan kita serahkan urusannya kepada Allah. Begitu, ya. Kita tidak bisa vonis seseorang menjadi ahli neraka kecuali meninggal dalam keadaan kafir. Jelas? Meninggal kafir, tidak sempat syahadat, ya udah kita bilang dia di neraka. Tapi kalau dia muslim, pelaku dosa besar meninggal tidak sempat taubat, diistilahkan tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah hukum. Makanya di sini dikatakan dan hisabnya terserah pada Allah. Kita nggak bisa vonis manusia, kita bukan tugas kita menghukum orang. Ya, yang menghukum adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kalau jelas-jelas pelaku zina, minuman keras, kita tidak bilang mereka di neraka. Sampai nanti Allah yang menghakimi dia. Ya, mungkin dia sempat tobat sebelum meninggal, mungkin banyak hal gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah, neraka jahim tempatnya. Mari kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Balaman kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukankah demikian yang benar? Barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wis beres. Verifikasi bagaimana Al-Quran dengan penceramah lain. Habis mabuk, lempox, campur lem tikus, beleng-beleng. Bayangkan lempox dan campur lem tikus. Saya bilang campur kau juga lem Korea, ndak bisa terbuka mulutmu dong. Ngelem, mabuk. Oh, pas mabuk Pak, diambil motornya. Bayangkan Pak, orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kok cilaka. Coba, pas tabrakan dia tabrak listrik, Pak, dia bangun. Siapa kasih pindah tiang listrik di sini? Bisa itu tiang listrik dikasih pindah. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ada duda di sini? Ada duda di sini? Ada. Dilarang menikah sama anaknya.
Akhirnya dia pergi berzina. Umur 60 tahun. Makan obat kuat. Dia makan 2 biji. Pergi cewek usia 25 tahun. Overdosis. Serangan jantung. Puh! Mati di atas perut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini mati dalam keadaan kafir. Dan waladina kasabu sayyati jaza'u sayyatin bimisliha. Dinaikkan aja. Wa tarhaquhum dhillah. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, balasannya adalah kejahatan persamaannya, bimisliha, permisalannya, semisal dengan kejahatan yang dilakukan, sepadan maksudnya. Terus kemudian batarhaquhum dhillah, dan menimpa mereka kehinaan. Kalau tadi tiada kehinaan, tapi kalau kejahatan menimpa ke mereka kehinaan. Kemudian malahum minallahi min asim. Tiada bagi mereka dari Allah yang mempertahankan kehinaan dan kejahatan tadi, tidak ada yang mempertahankan. Terus kemudian ka'anama siyat wujuhum ita'am minal laili mudlima. Di sini kan seolah-olah tertutup wajah mereka oleh sebagian kegelapan malam. Jadi kalau malam kan seperti itu ya, misalnya pas gelap jalan, kita jalan di jalanan gitu ya. Padahal itu kegelapan malam mau menutup wajah mereka. Artinya kan nggak bisa melihat, gelap gulita. Ya. Kemudian disimpulkan ulaika ashabun nar, itulah kawanan nar, itulah kelompok nar. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal, atau mereka kekal di dalamnya. Dikasih tanda kurung, tidak dipindahkan. Nah, kalau yang punya keyakinan dipindahkan, nanti membuat surat permohonan dulu. kalau mereka masih ngengkel bahwa orang yang meninggal kondisi berdosa kembali ke Allah, sebagaimana yang mereka perkirakan, Al-Quran akan membantahnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam adab neraka jahanam. Sudah selesai narasinya mereka menentang Al-Quran. Tinggalkan, jangan diikuti. Dan orang yang mengupload, tolong berhati-hati kepada penceramah siapapun. Sebelum berceramah, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan tidak menimbulkan jariah dosa pada penceramahnya. Sekali lagi, saya mohon maaf, harus tegas, ini karena kebenaran. Mohon maaf, cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini, bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.